Hai guys, selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Hari ini aku akan mencoba mereview lagi film yang berjudul Mengaku Rasul, dimana film ini terinspirasi dari kisah nyata. Kisah nyata ini yang terjadi di berbagai negara di Indonesia, yaitu tentang keagamaan yang berlatar belakang agama yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Terlihat ada seorang pemuka agama di desa itu sedang melakukan dakwah kepada masyarakat setempat, yang dimana dakwah itu tidak seperti pemuka pada umumnya. Intisari dari isi dakwah itu adalah lebih menjurus ke ajakan untuk melakukan hal yang di luar nalar. Bahkan, dia mengakui bahwa dirinya adalah sebagai rasul. Akulah pembawa peringatan, dan akulah yang akan merubah menjadi berita gembira. Akulah Rasul. Kemudian scene pun berpindah. Terlihat seorang perempuan yang bernama Rianti sedang dirawat di rumah sakit. Dan terlihat juga kedua orang tua Rianti dan pacarnya Rianti yang bernama Aji, yang terlihat sangat gelisah melihat kondisi Rianti yang terbaring di ruang rawat. Di saat sela-sela menunggu keadaan Rianti membaik, Aji dan orang tua Rianti melihat berita di televisi, di mana isi berita itu tentang adanya atau ajaran aliran sesat yang sudah merajalela di mana-mana. Kemudian scene pun berpindah kepada si Aji dan seorang perempuan yang bernama, kita anggap aja di sini si Siti ya. Perempuan itu berusaha menggoda si Aji. Terlihat wanita itu menyukai si Aji. Aksi mereka berdua pun terlihat oleh si Rianti, yang akhirnya si Aji mendapatkan tamparan dari si Rianti. Rianti, kamu jangan kayak gitu dong. Hari pun berganti. Rianti terlihat menaiki angkutan umum antar kampung yang kelihatannya Rianti akan pergi jauh. Dalam perjalanan itu, Rianti teringat pembicaraan kedua orang tuanya, yang dimana orang tua Rianti tidak merestui hubungan mereka berdua, yaitu bersama si Aji. Dan ternyata si Rianti ini sudah masuk dan bergabung ke dalam ajaran yang dipimpin oleh Guru Samir, di mana ajaran ini adalah ajaran sesat yang dimaksud dalam film ini tersebut, di mana pada saat itu Guru Samir sedang kedatangan tamu yang sedang ingin mencalonkan menjadi gubernur. Intinya si calon gubernur itu minta sesuatu atau mungkin minta ingin pencalonannya lancar. Dan terlihat dua pemuda dari ajaran itu melihat calon gubernur yang mencium tangan Guru Samir, yang menurut mereka jika mencium tangan Guru Samir itu sama saja mencium Hajar Aswad. Wow. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Guru Samir yang sedang berdakwah yang dihadiri oleh pengikutnya termasuk Rianti. Dalam dakwah tersebut, Guru Samir menyampaikan apa yang menurutnya dirinya itu benar. Nyatanya dalam agama yang sesungguhnya, apa yang dikatakan Guru Samir itu tidak benar atau salah ya. Ada satu kalimat yang dikatakan oleh Guru Samir, tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi orang lain menjadi pengikutku. Kemudian Rianti bertanya, bagaimana kalau yang menghalangi itu adalah orang tua kita sendiri, misalkan keluarga kita? Dan Guru Samir pun menjawab, orang seperti itu wajib dimusuhi, wajib diperangi. Jihad katanya. Wow. Tidak seorang pun yang boleh menghalang-halangi orang lain menjadi pengikutku. Bagaimana kalau yang menghalangnya adalah orang yang kita sayangi? Misalnya orang tua kita. Yang menghalang-halangi adalah musuh Allah. Orang seperti itu wajib dimusuhi, wajib diperangi. Jihad! Terlihat Guru Samir yang sedang mengajak seorang pengikutnya, entah mau kemana, tapi dilihat dari gerak-geriknya, itu sangat mencurigakan sekali. Sesaat itu juga istrinya Guru Samir sedang mencari keberadaan suaminya di kediaman Ki Baihaqi karena anaknya sedang sakit. Namun Guru Samir tidak ada di kediamannya Ki Baihaqi.
Tak lama kemudian, Guru Samir pun pulang dan langsung menyambangi anaknya yang sedang sakit. Dan ternyata Guru Samir tidak berada di kediamannya Ki Baik itu, sedang bersama perempuan yang diajak tadi sedang bermantap-mantapan. Tapi sampai kapan kita seperti ini terus, Guru? Maksudnya? Kemudian Sin pun berpindah kepada si Aji yang sedang berada di pesantren tersebut untuk menjemput Rianti karena disuruh oleh kedua orang tuanya Rianti. Dengan berdalih si Aji ingin menuntut ilmu dan belajar agama di sana. Namun sesaat si Aji melakukan pendaftaran, ada hal yang aneh menurut petugasnya, bahwa kamu akan masuk surga jika kamu mengambil paketnya tinggi mungkin ya, dan dijamin kamu akan masuk surga dan akan mendapatkan sertifikat untuk menuju surga. Wow. Jelas, kalau kamu mau ngambil paket biasa, kamu cuma belajar agama aja. Tapi kalau kamu ambil paket eksklusif, kamu dapat fasilitas didoa-doain sama Guru Samir. Kalau kamu mati, dosa kamu diampuni dan kamu dijamin masuk surga. Masuk surga? Ya. Dapat sertifikat. Dan pasti kamu dijamin masuk surga. Sesaat Rianti dan Aji sedang ngobrol di suatu tempat. Di sini si Aji berusaha memujuk Rianti untuk pulang karena Rianti sudah termakan dengan apa yang dikatakan oleh Guru Samir, pemimpin pesantren itu. Sesaat itu juga si Aji melihat Guru Samir yang masuk ke sebuah tempat seperti tempat untuk beribadah. Guru Samir pasti Namun mau yang tidak diduga, ternyata Guru Samir sedang bermantap-mantapan dengan seorang gadis. Sin berpindah kembali kepada si Aji yang disamperin oleh si Rehan dan berkenalan di situ. Lalu si Rehan menjelaskan apa yang terjadi di padepokan ini, dan ternyata si Guru Samir itu adalah ayah tirinya si Rehan. Singkat ceritanya, dulu padepokan itu milik bapaknya dan bapaknya meninggal secara misterius menggantung di atas pohon. Kemudian si Guru Samir menikahi ibu dari si Rehan, yang dimana Guru Samir mengubah semua padepokan ini. Lalu singkat cerita, terlihat Guru Samir yang sedang bersemedi, yang lagi membayangkan sedang bermantap-mantapan dengan Rianti. Waduh, kacau ini. Singkat cerita, si Aji pun mengintip pembicaraan Ki Baihaqi dan Guru Samir, dan tanpa diduga, si Aji ketahuan. Disinilah Ki Baihaqi dan Guru Samir mulai curiga ke si Aji. Aduh. Sedang apa kamu, Ji? Singkat ceritanya, Guru Samir didatangi oleh wanita yang ia tiduri pada saat itu, dan wanita itu ternyata sudah hamil, yang ingin meminta pertanggungjawaban. Lantas Guru Samir mengelak bahwa apa yang dikatakan wanita itu bohong. Mana mungkin saya menghamili anak gadis orang? Untuk membuktikan bahwa itu bukan karena dirinya, Guru Samir pun mempersilahkan siapapun yang berani memotong tangannya. Dipersilahkan karena dia ingin membuktikan bahwa dia tidak menghamili wanita itu. Dan ternyata yang berani memotong tangannya adalah ayah dari wanita itu sendiri. Jika tangannya kembali seperti semula, itu artinya dia hamil bukan karena dirinya. Dan jika tangannya tidak kembali seperti semula, dia akan bertanggung jawab. Tanpa diduga, tangan Guru Samir pun kembali seperti biasa. Dengan perasaan kesal dan amarah, kedua orang tua dan wanita itu pun pergi meninggalkan padepokan. Singkat cerita kembali, malam pun tiba. Terlihat Aji dan Rehan yang sedang membicarakan apa yang terjadi selama ini di padepokan, dan berniat untuk menyelidiki siapa mereka sebenarnya. Mereka pun mulai beraksi menyelidiki siapa mereka dengan memasuki ruangan Guru Samir, yang dimana Guru Samir dan pengikutnya sedang melakukan ibadah di suatu tempat.
atau menurut mereka kalau di agama yang biasanya itu masjid gitu kan. Kembali ke si Aji dan Rehan, mereka menemukan pedang dan baju yang berlumuran darah yang ia temukan di ruangan itu. Terlihat Ki Baihaqi yang sedang memperingatkan mereka. Ternyata Ki Baihaqi sudah muak dengan apa yang Guru Samir lakukan. Sesaat itu pun penduduk mulai murka kepada Guru Samir dengan membakar tempat peribadatan mereka dan pengikutnya yang sedang berdakwah. Singkat cerita, Sin berpindah kepada petani yang membicarakan kematian Guru Samir tersebut. Lalu ada salah satu warga yang sedang menanyakan kemanakah Ki Baihaqi dan salah satu petani menjawab, mungkin karena mereka malu atas apa yang terjadi dan dilakukannya. Tanpa diduga, tiba-tiba Guru Samir muncul di hadapan mereka yang membuat shock para petani, yang dimana Guru Samir mengajak untuk bersyukur atas panen yang berlimpah. Berita kembalinya Guru Samir pun terdengar sampai kemana-mana, bahkan sampai masuk ke televisi nasional. Hal itu terdengar oleh Rianti yang sedang berada di ruang rawat, dan ternyata Rianti sudah tidak ada di ruang rawat itu. Si Aji meyakini pada Rianti pasti kembali ke padepokan itu. Singkat ceritanya, si Aji sakit hati banget karena Rianti memutuskan mau menikah dengan Guru Samir. Dia rela dimadu, padahal Rianti itu wanita pujaan hatinya. Lalu Sundari menceritakan semuanya siapa Guru Samir itu sebenarnya kepada si Aji dan mereka. Dan pada akhirnya Rianti dan Guru Samir menikah dengan pernikahan yang jauh pada umumnya. Tidak ada wali dari kedua mempelai. Singkat ceritanya, si Aji dan Rehan menggali kuburan Guru Samir, dan ternyata mayat itu adalah kembaran Guru Samir, yaitu Ki Baihaqi, yang dimana Guru Samir dan Ki Baihaqi itu adalah saudara kembar, tetapi bisa merubah wujud, yang dimana mereka berdua mempunyai rencana dan tujuan yang sama, dan akhirnya fakta pun terkuak di sini semuanya. Singkat cerita, Guru Samir ingin melakukan mantap-mantapan dengan Rianti yang sudah tidak tahan menahan nafsunya. Tanpa diduga, Rianti membunuhnya dengan pisau karena Rianti pun sudah mengetahui siapa Guru Samir itu. Nah, lalu dari manakah Rianti tahu siapa Guru Samir itu? Dan ternyata Rianti diberitahu oleh Sundari sebelum ia melakukan pernikahannya. Dia menceritakan semuanya kepada Rianti siapakah Guru Samir tersebut. Dan film pun bagaimana teman-teman cerita film yang berjudul Mengaku Rasul? Menurut saya film ini sangat luar biasa karena film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ya khususnya. Jika teman-teman mungkin suka videonya, jangan lupa di-like, jangan lupa juga di-subscribe, dan jangan lupa di-share biar saya dapat cepat-cepat dapat cuan. Oh iya, bagi teman-teman juga yang belum pernah menonton film ini secara utuh, saya sarankan teman-teman untuk menonton dulu film ini secara utuh, karena jika teman-teman langsung menonton spoilernya, teman-teman akan merasa kehilangan sinematik alur cerita keseluruhannya. Oleh karena itu, saya persilahkan dulu teman-teman untuk menonton filmnya secara utuh. Mungkin sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.